marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Karena kelak di akhirat nanti sebaik-baiknya bekal ialah ketakwaan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekalah kalian dengan sebaik-baiknya bekal. Apa itu? Yaitu adalah ketakwaan. Ma'asyiral muslimin sedang salat Jumat rahimakumullah. Bahwasanya kita ini sering sekali mendengarkan wasiat khatib pada hari Jumat. Maka dari itu, apakah selama ini kita hanya mendengarkan tanpa kita menjalani dengan penuh totalitas? Maka perlunya kita ini mengintrospeksikan diri kita, bermuhasabah, menghitung-hitung. Apakah selama ini kita hanya mendengarkan tanpa kita itu menjalankannya dengan penuh totalitas? Siapa saja dari kalian yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka ia termasuk orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita apa yang disebutkan oleh Rasul, yaitu orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin sedang salat Jumat rahimakumullah. Imam Qusairi pernah mendefinisikan takwa dari huruf-huruf. Yang pertama adalah huruf ta, yaitu adalah tawadu. Selalu merendahkan diri kita, merasa kita ini bukan apa-apa. Hiduplah seperti padi, berisi akan tetapi selalu menunduk. Maka jabatan, tahta, harta semuanya kita tinggalkan nantinya. Maka dari itu apa yang perlu kita sombongkan? Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dalam keadaan yang sombong. Dan yang kedua adalah huruf qaf. Apa qaf? Yaitu adalah qanaah. Selalu merasa cukup apapun yang Allah berikan. Bagaimana kita ini selalu merasa cukup? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wala tanzuru ila man huwa fawqakum." Kalau kita ini ingin bersyukur, maka hendaklah lihat apa yang ada di bawah kita. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan janganlah kita ini melihat apa yang ada di atas kita. Kita beri contoh, seorang yang memiliki sepeda motor hendaklah bersyukur karena banyak sekali saudara kita yang ingin memilikinya akan tetapi belum mampu. Dan orang yang belum mampu yang masih bisa berjalan hendaklah bersyukur. Mengapa? Karena banyak saudara-saudara kita yang ada di rumah sakit yang ingin bisa sehat dan berjalan. Dan orang yang sakit pun hendaklah bersyukur. Mengapa? Karena banyak saudara-saudara kita yang Allah wafatkan ingin kembali ke dunia untuk memperbaiki amalnya. Maka itu adalah gambaran kita ini harus selalu bersyukur dengan melihat apa yang ada di bawah kita. Ma'asyiral muslimin sedang salat Jumat rahimakumullah. Dan yang ketiga adalah huruf waw, yaitu wara'. Selalu bersikap hati-hati. Abu Hurairah radhiyallahu an pernah ditanya oleh seorang pemuda, "Wahai Abu Hurairah, apa itu takwa?" Maka Abu Hurairah menjawab dengan ilustri, "Takwa adalah kamu berjalan di mana jalan itu penuh dengan duri. Apa yang akan kamu lakukan?" Maka pemuda itu menjawab, "Aku akan berjalan dengan penuh hati-hati." Maka itu adalah takwa. Ketika kita ini mendapatkan suatu barang, suatu hal yang belum tentu itu adalah milik kita, contohnya adalah menemukan uang di jalan, maka hendaklah alangkah baiknya kita taruh di kotak amal. Itu adalah bentuk, yaitu hukumnya adalah belum jelas, masih siap-siap ataupun belum tentu itu halalnya. Dan yang keempat adalah huruf ya, yaitu adalah huruf yang mana artinya adalah yakin. Selalu kita ini meyakinkan diri kita agar kenapa? Agar selalu kita ini dikabulkan doa-doanya. Kenapa demikian? Karena al-yakinu la yuzalu bisyak. Bahwa keyakinan itu akan mengalahkan keraguan. Bahwa sesuatu yang mungkin
kita dapatkan itu adalah mustahil. Akan tetapi ketika Allah berkehendak kung fayakun terjadi, maka akan terjadi, maka yang mustahil pun akan terjadi. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat rahimakumullah. Pada bulan ini, kita ini memasuki ataupun ada di bulan Rabiul Awal. Mengapa Rabiul Awal itu adalah bulan yang sangat istimewa bagi sebagian ulama? Karena di bulan Rabiul Awal ini dilahirkan sesosok manusia yang sangat istimewa, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, dalam karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi mengatakan, wa zukira anna Adam alaihi salatu wassalam qala, innallaha ta'ala a'ta ummata Muhammad arba'u karamatin ma a'taniha. Bahwasanya Nabiullah Muhammad itu umatnya memiliki kelebihan, yang mana kelebihan ini tidak didapatkan oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Yang pertama adalah akulu taubati bi Makkah wa amma ummata Muhammad yatubuna fi kulli makan fa yataqabbalallahu taubatuhum. Aku diterima taubatku ketika di Mekah, akan tetapi umatnya Nabiullah Muhammad diterima taubatnya di tempat manapun, bahkan Allah langsung memberikan jawabannya. Dan yang kedua adalah kuntu libasan falamma ja'alni asaitu auriyanan. Ketika aku bermaksiat, aku dalam keadaan berpakaian, kemudian aku bermaksiat, Allah bukakan pakaianku. Wa amma ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'suna uratan fayalbisahumullah. Bermaksiat dalam keadaan telanjang, akan tetapi Allah masih memberikan pakaiannya. Dan yang ketiga, kata Adam alaihi salatu wassalam, asaitu yufarriqu baini wa baina imraati. Aku bermaksiat, kemudian aku dipisahkan oleh istriku. Wa amma ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'suna wa la yufarriqu baina azwajihim. Sedangkan umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermaksiat, akan tetapi masih disatukan dengan istri-istrinya, bahkan keluarga-keluarganya. Dan yang keempat, kata Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, aqulu, bahwasanya Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam berkata, aku dikeluarkan dari surga karena bermaksiat. Sedangkan umatnya Nabiullah Muhammad ada di luar surga, tapi bisa masuk surga karena apa? Karena taubat. Dalam 4 hal ini adalah momentum keuntungan untuk kita. Mengapa demikian? Karena nabi-nabi sebelumnya tidak memiliki keistimewaan ini umatnya. Maka dari itu tidak ada alasan untuk kita untuk tidak mengikuti apa-apa yang Rasul anjurkan dan Allah anjurkan. Maka dalam khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan kita menjadi hamba yang selalu istiqomah dalam melaksanakan ibadah dan wafat dalam keadaan husnul khotimah, sehingga kita menghadap kepada Allah dalam keadaan qalbun salim. Sebagaimana firman Allah, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di mana ketika hari nanti tidak ada gunanya harta anak-anak kita illa man atallaha biqalbin salim, kecuali kita menghadap kepada Allah dalam keadaan hati yang bersih. Mudah-mudahan kita semua menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah dan kita bisa mendapatkan, yaitu adalah qalbun salim, hati yang bersih.